Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fenty Kalista. Saya dari Prodi Manajemen. Saya ingin mengumpulkan tugas Bahasa Indonesia, tugas sesi 5 tentang pidato. Pidato yang saya ingin bawakan tentang pengaruh internet terhadap remaja. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu guru beserta rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pengaruh Internet Terhadap Remaja. Sebelum saya memulai berpidato, saya ingin menyampaikan batasan masalah-masalah yang akan saya sampaikan di dalam pidato hari ini, yakni diantaranya pengaruh internet terhadap remaja dilihat dari segi positif dan dari segi negatif. Internet, kata yang tidak asing di telinga setiap orang, terutama para remaja yang senantiasa bergaul dengan mewahnya dunia yang berteknologi mewah dan praktis. Internet bisa didapatkan dimanapun kita berada dengan bermodalkan telepon seluler yang memiliki koneksi internet. Internet dapat diakses dengan mudahnya melalui HP dimanapun kita berada, atau jika tidak, di setiap sudut kota pasti terdapat sebuah warung yang menjual jasa internet atau yang biasa disebut dengan warnet. Dunia informasi tanpa batas, begitulah orang-orang menyebutnya. Saya sendiri tidak begitu yakin, tapi apa boleh dikata memang begitu keadaannya. Dengan adanya internet, akses atau jalan terhadap penyampaian informasi-informasi yang ada di dunia ini dapat diambil dengan mudahnya, seraya membalikkan tangan atau mengejapkan mata. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang begitu melimpah di sana. Informasi mengenai apapun dapat kita temukan dijaga internet ini. Lalu, apa hubungannya dengan siswa? Mari kita kulas. Tentu saja sangat erat hubungannya dengan siswa, karena siswa tidak luput dengan yang namanya informasi dan ilmu pengetahuan. Internet ini adalah media yang paling efektif dan mudah untuk didapatkan dan diakses oleh siapa saja dimanapun. Walaupun tak dapat dipungkiri bahwa karena adanya kebebasan ini dapat terjadi pula penyalahgunaan fasilitas internet sebagai sarana untuk kriminalitas atau asusila. Siswa yang baru mengenal internet biasanya menggunakan fasilitas ini untuk mencari hal-hal yang aneh-aneh, seperti gambar-gambar yang tidak senonoh atau video-video aneh yang bersifat asusila lainnya yang dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian dari siswa itu sendiri, sehingga siswa terpengaruh dan mengganggu konsentrasinya terhadap proses pembelajaran di sekolah. Namun demikian, tidak semua siswa melakukan hal yang demikian. Hanya segelintir siswa-siswa yang usil saja yang dapat melakukannya karena kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri pribadi dan sekitarnya. Namun pada umumnya internet digunakan oleh setiap siswa
untuk mencari atau mendapatkan informasi yang berhubungan dengan materi pelajaran yang ia diterima di sekolah. Hal tersebut memungkinkan siswa menjadi lebih kreatif dan lebih aktif dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan siswa yang hanya duduk diam di depan meja dan mendengarkan gurunya berbicara. Hal ini dapat menjadi sebuah motivator terhadap siswa untuk terus berkembang dan juga dapat berfungsi sebagai penghancur atau generasi muda. Remaja adalah makhluk yang rentan terhadap perubahan di sekitarnya. Dia akan mengikuti hal yang paling dominan yang berada di dekatnya. Jadi, kemungkinannya terjadinya perubahan yang drastis dalam masa remaja akan mendorong ke arah mana remaja itu akan berjalan, ke arah positif atau negatif, tergantung dari mana dimulai. Remaja yang kesehariannya bergaul dengan internet akan lebih tanggap terhadap perubahan informasi di sekitarnya, karena ia terbiasa dan lebih mengetahui tentang informasi-informasi tersebut, sehingga dia lebih daripada yang lainnya. Tetapi, selain itu, remaja yang memiliki kecenderungan pada hal yang negatif, justru sebaliknya dia akan nampak pasif karena hanya diperbudak oleh kemudahan dan kekayaan informasi dari internet tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita bisa dengan bijak menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dalam hal yang positif demi kemajuan diri dan pribadi kita. Dan selaku remaja, kita semua harus dapat menguasai teknologi yang sedang berlari kencangnya pada era ini, karena dengan demikian kita pun akan ikut berlari menyongsong masa depan. Dan menurut saya, teknologi sangat membantu sekali untuk para muda yang bersekolah. Seperti saya sendiri pun, saya anak kuliah, sangat rentan sekali mencari informasi. Itu sangat mudah mencari informasi lewat internet. Kita bisa mencari apapun yang kita mau. Kita bisa mencari contoh teks, pidato, atau memperkenalkan diri, contoh-contoh teks naratif, deskriptif. Kita mau belajar bahasa Inggris kita bisa, bahasa Indonesia bisa, matematika bisa, dan kita juga bisa nge-translate. Misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris, kita bisa translate di Google-nya, itu dia ada Google Translate, bisa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terus ya banyak sih kegunaan Google tuh, informasinya apa aja. Kalian mau nyari informasi apapun tuh pasti bisa dicari di Google. Terus juga, tapi juga jangan digunakan yang sembarangan ya. Kalau kita pakai internet tuh pakai yang berguna, yang kita kira yang kita pergunakan tuh yang positif gitu. Jangan buka-buka yang film-film yang aneh-aneh, karena kan itu kan menjadi aura negatif di diri kita juga kan. Sayang gitu, kita kan masih remaja, kita tuh harus semangat gitu, harus semangat menunjukkan aura positif ke bangsa kita ini gitu kan. Karena kita kan juga harus belajar banyak positif, harus tinggalin aura-aura negatif. Dan itulah kalau menurut saya terhadap internet terhadap remaja. Dan juga internet itu sangat-sangat lagi menyongsong banget sih dari tahun ini, bahkan sampai 10 tahun ke depan pun internet nggak akan punah. Bahkan bisa internet bisa mencapai seperti manusia, katanya seperti itu informasi yang saya dengar. Itu pidato yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.